Selamat pagi. Perkenalkan, saya Julia Sembiring, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Saya mengajar di SDN 104226 Sukarne. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN tema 2 Persatuan dalam Perbedaan, subtema 1 Rukun dalam Perbedaan, pembelajaran 3 di kelas 6. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, apa kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, semangat sekali pagi ini ya. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Ya. Ayo yang memimpin doa, silakan maju ke depan. Nah. Oke, paling cepat datang. Dia pimpin lagu. Iya, silakan Nak Pani pimpin lagu kita. Teman-teman, mari kita menyanyikan satu lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, terima kasih ya Pani, silakan duduk. Yang hadir. Hadir, Bu. Iya. Absen. Ya, Nak Ibu? Iya, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tanya ini. Masih ingat nggak pelajaran kita yang kemarin? Masih, Bu. Siapa yang ingat? Iya, Aurel, pelajarannya apa, Nak? Bunga teratai, Bu. Iya, tentang bunga teratai ya. Itu pelajaran kita kemarin ya. Gimana kira-kira itu bunga teratainya hidup, Nak? Iya. Ya, bagus sekali. Masih ingat ternyata ya pelajaran kita minggu kemarin itu tentang bunga teratai ya, hidupnya di air. Nah, sekarang kita mau lanjutkan pelajaran kita. Ya, sudah siap semuanya? Sudah, Bu. Nah, coba perhatikan ke depan ya. Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pagi hari ini. Iya, kita masih
dari tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran yang ketiga ya. Nah, sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, ini dia tujuan pembelajaran kita. Setelah nanti kalian mengamati tayangan video tentang tumbuhan, ya, adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya, kalian nanti akan berdiskusi juga dengan temannya, sehingga kalian akan mampu mengkategorikan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan secara tepat. Ya, kemudian setelah kalian mengamati tayangan video tentang tumbuhan dan habitatnya, nanti kalian akan mampu membuat karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Coba perhatikan ke depan. Nah, Ibu bawa apa ini? Tumbuhan. Nah, apakah tumbuhan ini pernah kalian lihat? Pernah. Ini namanya apa? Kira-kira bagaimana ciri-ciri tumbuhan ini? Tumbuh di air. Iya, bagus sekali, tumbuh di air. Kemudian bagaimana bentuk daunnya ini? Lebar. Terus tebal atau tipis ini? Tipis ya. Kemudian ini tumbuhan apa lagi nih? Kira-kira bagaimana bentuk daunnya? Panjang. Tipis atau tebal? Tipis. Nah, ini nanti kita mau pelajari lebih lanjut ya. Kita lanjutkan ya. Coba perhatikan layar infokus yang ada di depan. Perhatikan, ada gambarnya kelihatan? Gambar apa ini? Bambu. Iya. Bambu tumbuhnya di mana? Di tanah kering atau di air? Tanah kering. Nah, bagaimana ciri-ciri pohon bambu itu? Panjang. Pohonnya panjang. Kemudian? Iya, mempunyai bulu halus. Nah, kalau kita kena dengan bulu halusnya itu bagaimana? Gatal ya. Mengapa? Karena tajam, ya kan? Terus mengapa itu bambu harus memiliki bulu halus dan menyebabkan gatal? Tahu nggak mengapa? Agar bagaimana, nak? Mempertahankan hidupnya. Bagus sekali, tepuk tangan dulu untuk Arif. Agar dia dapat mempertahankan hidupnya. Ya, itulah dia ciri-ciri pohon bambu. Lihat. Nah, gambar apa ini? Tumbuhan. Yang pertama itu tumbuhan apa namanya? Iya, atau eceng gondok ya. Eceng gondok. Kemudian yang di sebelahnya? Yang itu? Ini mangrove. Ya. Apa namanya? Nah, jadi tumbuhan eceng gondok hidupnya di mana? Kalau pakis? Tanah lembab ya. Kalau kaktus? Kalau mangrove? Air asin. Air ya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Pada tumbuhan akan menyesuaikan diri dengan tempat hidupnya. Ada beberapa cara adaptasi pada tumbuhan, antara lain sebagai berikut. Adaptasi fisiologi adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Beberapa
contoh-contoh adaptasi fisiologi pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. Daun pisang memiliki daun yang lebar serta tipis dan dilapisi oleh zat lilin. Tumbuhan kapis menggulung daun mudanya. Tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang fungsinya untuk bernapas. Eceng gondok dan kalung air batangnya berlonggar sehingga dapat hidup dan tumbuh di air. Tumbuhan nikotin memiliki mahkota bunga yang indah untuk membantu penyerbukan. Dari tayangan video, adaptasi tumbuhan ya, banyak lagi jenis tumbuhan ya yang kalian saksikan di tayangan video kita ya. Tumbuhan apa saja tadi yang kalian lihat? Pohon pisang. Ada pohon pisang ya, pohon jagung ya, bagaimana? Pohon akis, eceng gondok dan putri malu juga ada ya. Iya, nah sekarang ibu mau membagi kelompok belajar ya, ibu membagi kelompok belajar ya. Ini kelompok hikropit, kelompok seropit, kelompok halopit, ini kelompok hidropit ya. Nah sekarang sebelum kita lanjutkan, kalian boleh berdiskusi dulu sebentar, menentukan siapa yang menjadi ketua dan sekretaris. Ayo diskusi 1 menit, kemudian laporkan kepada ibu hasilnya. Queen, sekretaris Pani, kelompok halopit, ketuanya Indah, sekretaris Arpan, kelompok seropit, ketuanya Aurel, sekretaris Ani, kelompok hidropit, ketuanya Kevin, sekretaris Jesslyn. Ya bagus ya. Nah di diskusi kelompok nanti kalian semuanya bekerja sama ya. Sekretaris nanti akan menuliskan jawaban, yang lainnya nanti mencari jawaban dan memberitahu kepada sekretaris supaya menuliskan jawaban di lembar LKPD yang sebentar akan ibu bagikan. Halaman 19 sampai 21, coba lihat bukunya. Halaman 19 sampai 21. Oke. Sekarang ibu akan bagikan LKPD. LKPD-nya ya. 1 untuk 1 kelompok. Oke, sebentar ibu jelaskan ya. Akan mengerjakan tugas pada diagram Freyer. Ya, di sana ada diagram Freyer. Nanti kalian isi cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kalian boleh cari jawabannya dari buku. Ya, dari tayangan video yang barusan kalian sudah dengarkan. Ya, nah ibu. Kemudian kalian isi juga diagram Freyer tentang cara tumbuhan melindungi diri. Ya, ibu kasih waktu untuk kalian berdiskusi. Waktunya 20 menit. Sudah? Bisa? Masih semangat? Masih, Bu. Silakan ya, dikerjakan ya. Silakan ya, berdiskusi dengan teman kelompoknya. Iya, ada apa Arpan?
Ya, Bu. Ya, tadi kalian membawa tanaman dari rumah kan? Ya. Tanaman yang kalian bawa, misalnya kelompok Seropik membawa tanaman lidah buaya. Nah, coba kalian cari tahu ciri-ciri dari tanaman lidah buaya. Kemudian kalian tuliskan di diagram Freyer ciri-cirinya. Misalnya 1, ciri-cirinya memiliki daun yang panjang dan tebal, kemudian memiliki duri. Itu kalau kelompok Seropik membawa lidah buaya. Misal lagi kelompok Hidrofit membawa apa? Pakis atau kangkung? Dan kalian tuliskan ciri-ciri kangkungnya 1 sampai 6. Sudah paham? Kelompok Halofit sudah paham? Iya, silakan. Oh, tumbuhan apa tadi, Nah? Pakis. Silakan tuliskan ciri-ciri tumbuhan pakis. Kelompok Hidrofit bawa tanaman apa? Kaktus. Ya, silakan dituliskan ciri-ciri dari tanaman kaktus. Silakan. Ayo berdiskusi. Iya. Situ ya, berdiskusi dengan teman-teman. Buat ciri-cirinya. Ya. Iya, ciri-ciri lidah buaya semuanya. Ciri-ciri kangkung semuanya. Ciri-ciri pakis. Mana ciri-cirinya? Lidah buaya. Bagaimana ciri-cirinya? Di mana dia hidup? Di tanah kering. Tidak ada masalah. Kelompok Hidrofit tidak ada masalah. Semangat ya, semangat, semangat semuanya. Kelompok Halofit semangat. Iya. Oke, nanti Ibu kasih waktu untuk mempresentasikan. Sekarang kita lanjutkan tentang membaca teks proklamasi kemerdekaan. Coba lihat bukunya halaman 22. Di sana ada teks bacaan berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan. Indonesia. Nah, setelah nanti kalian membaca teks proklamasi, kalian akan diminta menuliskan informasi penting pada peta pikiran yang ada di lembar RKPD ya. Lembar kerja peserta didik. Nanti kalian diminta mengisi peta pikiran. Ini peta pikiran yang harus kalian isi setelah membaca teks bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sudah, nanti kalian mengisinya. Bagaimana caranya? Cara menemukan informasi penting pada teks bacaan itu, coba perhatikan cara menemukannya. Sudah? Perhatikan. Bisa perhatikan? Cara menemukan informasi penting pada teks bacaan itu yang pertama dengan membaca judul teks. Nah, apa judul teks kita? Ya, bagus. Nah, kemudian yang kedua, iya, mencatat isi pokok bacaan. Bagaimana cara mencatat isi pokok bacaan? Ada caranya. Menggunakan teknik adik simbah yang merupakan singkatan
skimming? Iya. Kemudian dengan cara yang keempat menemukan kata kunci. Nah, sekarang coba kalian baca dulu teks bacaan, teks proklamasi kemerdekaan yang ada di buku kalian. Kemudian kalian kembali berdiskusi mengisi LKPD, peta pikiran proklamasi kemerdekaan Indonesia. Silakan. Hasil diskusi kalian dipresentasikan di depan kelas ya. Iya, satu orang saja yang maju membacakannya di depan kelas. Sudah? Kita mulai dari kelompok hidrofit. Silakan ketuanya maju ke depan. Saya akan mempresentasikan cara tubuh menyesuaikan diri. Cara tubuh menyesuaikan diri. Lidah buaya tumbuh di lingkungan kering. Memiliki daun yang memanjang dan di tepinya ada duri. Memiliki sedikit stomata. Batangnya tebal dan dapat menyimpan air. Tumbuhnya dilapisi lilis. Memiliki akar yang panjang. Cara tumbuhan melindungi diri. Pohon bambu memiliki bulu halus yang tajam dan menyebabkan gatal untuk melindungi diri dari musuh. Pohon pisang merobek daunnya untuk mengurangi persekutuan angin. Pohon jati melindungi diri daripada musim kering dengan cara menggugurkan daunnya. Bunga mawar memiliki duri untuk melindungi diri. Pohon kaktus memiliki duri untuk melindungi diri dari musuh. Bunga bangkai mengeluarkan bau busuk untuk melindungi diri. Sekian dan terima kasih. Ya, Aurel jangan duduk nak. Diri dulu. Iya, bagaimana komentar kalian tentang presentasi kelompok serofit? Beda ya sama kalian? Oh iya, tidak apa-apa. Karena itu kan hasil pemikiran kalian, hasil diskusi. Tidak apa-apa berbeda. Ya, karena menurut hasil pemikiran masing-masing. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok serofit. Kelompok Alvin. Saya akan mempresentasikan diskusi saya. Pekerjaan saya. Pohon pakis itu tidaklah lebat, terdiri dari akar, daun, dan batang. Daun mudanya umumnya menggulung atau melipat. Batangnya tidak kelihatan karena terdapat di dalam tanah. Jumlah daunnya banyak dan tipis, menyesuaikan jumlah pohon. Cara tumbuhan melindungi diri. Pohon pisang merobek daunnya agar mengurangi hembusan angin. Pohon jati ini mengeluarkan daunnya pada musim kemarau untuk melindungi diri dari kekurangan air. Putri madu mematukan daun ketika tersentuh. Bunga mawar memiliki duri untuk melindungi diri dari musuh. Pohon bambu memiliki bulu halus dan batang untuk melindungi tumbuhan. Bulu halus dan yang membuat tanah dan kering
kita mulai dari kelompok Serapit. Silakan kelompok Serapit, gantian orangnya ya. Kalau tadi sudah Aurel, sekarang berganti Bani. Silakan Bani. Saya akan menyaksikan hasil kerjasama kami. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi rakyat Indonesia? Mengapa Laksamana Tadesi Mega mau membantu mempersiapkan konsep teks proklamasi? Siapa tokoh yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana sikap kepahlawanan Indonesia ini? Kapan Insinyur Soekarno lahir? Di mana Insinyur lahir? Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk. Saya akan menyaksikan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa makna proklamasi kemerdekaan bagi rakyat Indonesia? Mengapa bangsa mengapa Insinyur Soekarno sebagai orang yang berdasar bagi Indonesia? Siapa saja tokoh yang terlibat dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana proklamasi kemerdekaan Indonesia disusun? Kapan Soekarno wafat? Soekarno wafat? Dia dan Ya, stop dulu, Pak. Ya. Sudah selesai semua membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Ada yang berbeda tadi hasilnya? Ada ya, kelompok hidropit hasil diskusinya berbeda dengan hidropit. Tidak apa-apa, karena itu menurut pikiran masing-masing. Sama dengan kita Indonesia, kita berbeda-beda sukunya. Berbeda bahasanya. Iya, tapi tetap satu. Tidak apa-apa, kita rukun dalam perbedaan. Sudah, nah sekarang Ibu mau kasih tahu kelompok siapa tadi yang presentasinya paling bagus kira-kira ya. Ibu mau kasih hadiah bagi kelompok yang presentasinya paling bagus ya. Yang paling bagus pertama itu adalah kelompok Serapit. Ibu mau kasih hadiah ya untuk kelompok Serapit. Ya, sama-sama. Nah, yang paling bagus kedua hasil presentasinya adalah kelompok Halopi. Ya, sama-sama. Nah, sekarang kita evaluasi ya. Ibu mau bagikan lembar evaluasi. Nah, ini lembar evaluasi dikerjakan sendiri secara mandiri. Ya, ditulis namanya nanti di sebelah atas, kemudian dijawab soalnya, dipilih salah satu jawaban yang paling benar. Bisa? Siap? Masih semangat? Silakan langsung dikerjakan ya. Silakan dikerjakan secara mandiri.
dari pembelajaran kita hari ini? Iya, peta pikirannya ya, membuat peta pikiran. Kemudian apa lagi? Buat apa? Nonton video? Suka tidak? Ya, ada video pembelajaran. Oke. Kemudian apa lagi yang masih belum kalian pahami? Ada yang masih kurang paham tadi? Ada? Bagaimana? Ada dari kelompok Igrafik? Ada yang belum paham? Sudah paham semuanya? Dari kelompok Alofit? Sudah paham? Dari kelompok Serofit? Igrafik? Sudah tahu? Dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Dari materi tumbuhan dulu, tumbuhan dan habitatnya. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang adaptasi. Bagaimana itu adaptasi? Menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Bagus sekali. Kemudian ada beberapa jenis tumbuhan berdasarkan habitatnya. Apa saja? Bambu itu jenis tumbuhan apa? Yang ada di kelompok kalian ini apa namanya? Serofit. Kemudian apa lagi? Higrofit. Terus? Halofit. Terus? Higrofit. Bagus sekali, kita tepuk jempol lagi untuk kalian. Jempol. Mantap. Oke. Ya, kemudian dari pembelajaran kita menemukan informasi. Bagaimana tadi cara kita menemukan informasi, nak? Membaca teks. Membaca teks sekilas. Kemudian membaca lagi. Membaca judul teks. Kemudian menemukan pokok pikirannya berdasarkan adik Simba. Masih ingat itu apa adik Simba? Di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Mantap sekali, tepuk jempol lagi. Jempol. Mantap. Iya. Akhiri pelajaran kita, tapi kita bernyanyi dulu. Ya, kita bernyanyi tentang adaptasi tumbuhan. Hidup di tanah kering itu tropis. Hidup di tanah itu tropis. Tanah lembah itu rumit. Berdasarkan hati tanda. Ayo semua jaga bersama. Bumi itu kaktus. Daun lebar tipis itu teratai. Akan berproteksi kodok. Merangkak dan mengomong. Daun bisa sobekan diri. Bentuk organ morfologi, fungsinya kerja organ fisiologi. Adaptasi ada 3 morfologi fisiologi. Tingkah laku kebiasaan. Ya, karena sudah belajar dengan semangat, dengan ceria, ya, dan tampil di depan dengan baik. Nah, Ibu akan menginformasikan pembelajaran besok ya. Besok kalian akan belajar lagi masih dari tema 2, pembelajaran 1, pembelajaran 4. Besok ya, besok pembelajaran 4. Persiapkan diri di rumah ya. Kerjakan PR-PR-nya ya. Iya. Nah, terlebih dahulu kita berdoa ya. Kembali tadi yang memimpin doa, Arfan silakan maju ke depan ya. Menurut agama masing-masing, doa dimulai. Doa selesai.
boleh. Hati-hati di jalan ya. Sampai jumpa besok. Jangan lupa PR-nya.